Zahir Online. Saya ada sedikit case study ya, case study di mudah-mudahan ini bisa mewakili Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin tadi saya baca gimana sih kondisi bisnis Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bisa mewakili walaupun tidak semua ya. Jadi saya bagi ada tiga orang nih contohnya. Mereka punya bisnis yang berbeda dan apa sih yang terjadi di mereka gitu dan solusinya seperti apa. Yang pertama ini ada, saya sebut namanya Haji Imron. Dia pemilik retail minimarket, dia punya 3 cabang dengan omsetnya 1 miliar per bulan. Sudah pakai pos, sudah pakai cash register. Tapi dia punya masalah. Bisnisnya jalan, omsetnya gede, sudah pakai sistem, tapi punya masalah. Masalahnya apa saja? Dia tidak pernah tahu bahwa stock of name-nya dia itu selalu selisih dengan cash flow. Tadi yang saya bilang contoh di awal tadi. Ketika di stock of name, barang A keluar 10. Tapi uangnya nggak sejuta. Uangnya 900. Dan itu menjadi bulan-bulanan lah ya. Kepikiran yang berkepanjangan, nggak ada putusnya. Ini siapa sih gitu yang ngambil? Ini siapa sih yang fraud gitu? Nah, itu terjadi. Problem yang kedua, butuh waktu lama untuk mendapatkan report keuangan. Kenapa? Karena ada 3 cabang. Mereka konsolidasi. Dia tidak bisa tahu mana sih laba rugi cabang A, laba rugi cabang B, laba rugi cabang C, atau laba rugi secara keseluruhan, 3 cabang. Dia tidak pernah bisa tahu berapa sih dari 3 cabang ini yang ngasih profit gede buat saya. Nggak tahu. Dari 3 cabang ini, mana sih fast moving, slow moving barang saya? Nggak tahu. Dari situ dia nggak tahu, apalagi membutuhkan laporan keuangan. Jadi ketika ada supplier masuk, ambil tanpa menganalisa. Nah, butuhnya laporan keuangan, salah satu indikatornya atau reportnya adalah misalnya laporan stok, laporan barang paling laku, fast moving, barang yang paling laris, 10 barang paling laris misalnya. Nah, dari situ dia bisa tahu ketika ada supplier masuk barangnya apa ya Pak? Ini saya barangnya A, kita cek nih. Slow moving, barangnya masih banyak di stok. Nggak dulu nih Pak, masih banyak di gudang. Dia bisa ambil keputusan. Kalau laporan keuangannya dia bisa dapat hari itu juga. Permasalahannya adalah dia butuh waktu lama untuk mendapatkan report keuangan. Yang ketiga, dia memiliki masalah dengan pajak. Kok bisa ya? Bisa. Karena apa? Karena 3 cabang ini mereka tidak terintegrasi dengan benar. Artinya apa? Ketika toko A slow moving barang A di toko A, ternyata barang A di toko A ini fast moving di toko B. Karena mereka tidak terintegrasi, mereka dianggap seperti jual beli. Ketika ada pajak masuk, itu dianggap ada PPN, ada PPN-nya, PPN masukan dan PPN keluaran, dianggap jual beli. Padahal 3 toko ini 3 toko dia. Karena sistemnya tadi terputus, jadi dianggap jual beli. Masuk ke pajak, dikenakan PPN. Nggak bisa Pak, Bapak begini, Bapak begini. Nah, itu yang terjadi. Bisa terjadi memiliki masalah ya dengan pajak. Karena tadi 3 cabang tadi tidak terintegrasi dalam satu sistem keuangan. Oke, ini satu Haji Imron. Yang kedua, ada namanya Bung Rudi lah ya. Dia pengembang developer properti, membangun beberapa klaster dan memiliki aset 15 miliar. Cuma dia punya masalah gitu. Dia tuh nggak bisa mengetahui pasti cash flow project. Beli tanah, bangun. Ada memang mereka yang subkon, yang mengerjakan kontraktornya. Ada juga dia yang mengerjakan kontraktornya. Dari situ, dia tidak bisa menentukan secara pasti cash flow-nya. Untuk membangun satu unit itu berapa sih cost yang saya keluarkan, mulai dari bahan bakunya atau bahan bangunannya, tenaganya, finishing, legalitas, dan sebagainya. Itu rata-rata mereka substitusi antara satu unit dengan unit yang lain. Kalau unitnya cuma 10, nggak apa-apa. Kalau unitnya 100, alhasil yang di ujung, bangunannya setengah-setengah.
karena tidak terorganisir. Harusnya misalnya semennya kelas 1, karena duitnya kurang, dibikin semennya kelas 2. Dan itu bisa terjadi. Karena tadi tidak mengetahui pasti cash flow proyek. Yang kedua, tidak bisa mendeteksi dini deviasi anggaran dan realisasi. Dia udah benar bikin anggaran bagus lah. Tapi ketika realisasi, dia nggak punya tuh alert bahwa, udah mau habis nih anggarannya, udah mau habis nih, coba kontrol apa nih yang loss, entah barangnya naik, harga barangnya naik, atau pekerjaannya yang nggak maksimal, nggak based on target. Nah, itu bisa terjadi juga. Biasanya ketahuan pas terakhir, duitnya udah nggak ada, rumah belum jadi. Nah, itu juga terjadi. Tidak ada deteksi dini deviasi antara anggaran dan realisasi. Jadi dia harus tahu ya dari sejak dini, harga semen naik, wah nggak sesuai dengan anggaran nih. Cepat-cepat ambil keputusan gimana caranya. Jangan sampai udah di ujung baru tahu. Nah, itu sering terjadi. Yang ketiga, tidak tahu tuh keuntungan laba rugi per project. Atau bisa juga per unit. Udah Pak, yang penting udah terjual, rumahnya jadi, serah terima. Pokoknya all in project cluster ini saya untung misalnya berapa. Tapi dia tidak bisa tahu, dia tidak bisa split per unit. Jangan-jangan ya kualitas unit A sama unit B beda. Nah, itu juga bisa terjadi. Karena tadi manajemen dari sistem pembukuan terkait dengan proyek, departemen, anggaran, cash flow itu tidak terorganisir dengan baik. Yang ketiga, saya bikin case study-nya ini Bang Jali lah saya panggil namanya. Dia pemilik gerai makanan, dia juga punya online shop. Omsetnya 200 juta per bulan. Tapi dia punya problem tuh bingung. Setiap bulan tuh untung berapa tuh dia tuh nggak mikir. Yang penting bisnisnya jalan. Biasanya ini startup baru mulai udahlah yang penting jalan. Tapi dalam hatinya dia pengen tahu gitu, berapa sih keuntungan bisnis gue nih kalau omsetnya 200 juta? 10% kah? 5% kah? 15% kah? Dia nggak bisa tahu. Dia bingung gitu. Yang penting jalan. Yang kedua, biasanya ini paralel nih, ngejalanin bisnis by feeling. Jadi perasaan, nggak based on data. Bisa jago masak gitu ya, by feeling, tapi nggak bisa ngitung gitu. Misalnya, kalau seandainya cabai naik, telur naik, dan sebagainya, indikator itu naik, dia nggak bisa ngitung tuh. Karena ngejalaninnya by feeling. Terus yang ketiga, tadi balik lagi yang ke awal tadi itu, uang bisnis jadi satu dengan uang pribadi. Ini biasanya startup ya, yang baru mulai. Itu masih campur aduk. Ini kurang, beli bahan ini, pakai dulu ini. Nah, itu sering terjadi. Dari ketiga case ini, treatmentnya apa? Ini pasti kan beda-beda, walaupun goalnya sama. Pak, kita sebenarnya pengen banget deh punya laporan yang real, pengen punya laporan yang up to date, agar kita bisa ambil keputusan cepat, agar kita bisa menganalisa bisnis kita ini seperti apa. Goalnya pasti kita semua sepakat itu. Pasti, tapi treatmentnya dari 3 case ini pasti mungkin akan agak sedikit berbeda ya. Antara tadi saya bicaranya retail di Haji Imron, terus kemudian di Rudi Jasa ya, walaupun ada stok juga di situ terkait dengan properti. Kemudian ada Bang Jali di sini yang mungkin di sini ada semi manufaktur ya, karena mengolah makanan atau dia drop punya online shop gitu ya. Nah, treatmentnya agak sedikit berbeda-beda. Yang pertama di Haji Imron, biasanya kalau terkait dengan tadi ya retail, inventory, itu ini salah satu solusi ya, ini salah satu solusi atau treatmentnya. Yang pertama itu perkuat SOP dan otorisasi sistem dan data. Itu penting banget. Kalau Bapak Ibu punya membangun minimarket, itu SOP itu penting banget. Karena ini barangnya receh, barangnya kecil-kecil. Itu sangat-sangat sensitif gitu. Otomatis itu harus perkuat SOP. SOP bisa jadi dari security misalnya ya. Security misalnya CCTV, misalnya absensi. Nah, itu penting juga itu salah satunya. Otorisasi sistem. POS tadi ya, kasir. Kasir itu login. Nggak boleh antar kasir tukar-tukaran password. Gue nggak masuk ya, pakai password gue aja dulu. Nggak bisa. Harus sesuai dengan otorisasinya. Kalau nggak masuk, admin yang masuk. Administrator maksudnya. Terkait juga dengan data. Karena ini penting banget gitu. Kalau ini celah tadi ya, teman-teman, nggak apa-apa deh. Gue pakai password dulu deh. Nah, kalau ada niat tadi fraud ya, pakai password dia, ambil aja barang. Ambil uang, selesai.
Nah, itu salah satunya tuh treatmentnya. Yang kedua, klasifikasi data produk. Itu juga penting. Terkadang yang kita temukan di retail itu masih campur aduk. Dia tidak bisa tahu mana yang marginnya itu menguntungkan buat dia. Entah itu misalnya bahan baku kah, atau minuman kah, atau makanan kah, dia tidak tahu. Yang penting saya untung. Yang penting omset saya segini. Tapi dia nggak bisa tahu, Pak, barang mana sih Pak yang paling menguntungkan marginnya buat Bapak? Nggak tahu. Nah, klasifikasi data produk itu penting sebagai dasar ya, fundamentalnya. Kemudian yang ketiga, treatmentnya adalah gunakan sistem keuangan yang terintegrasi dengan semua cabang. Ini isunya tadi ya, di Haji Imron dengan 3 cabang. Kalau satu cabang mungkin clear, pos, back office gitu ya, accounting clear. Tapi kalau sudah mulai merintis buka cabang lagi, itu mau nggak mau, makin besar data, makin banyak orang yang terlibat, mau nggak mau, sistem keuangan itu harus terintegrasi. Kalau enggak, itu pasti akan ada tadi celah-celah tadi gitu ya. Itu kalau kita treatment untuk Haji Imron yang terkait dengan stok, inventory, dan retail. Bagaimana kalau dengan Bung Rudi nih treatmentnya? Yang tadi entitas bisnisnya di kontraktor gitu ya, atau di developer. Yang pertama, dia harus bisa menentukan pos-pos pengeluaran sesuai dengan project atau departemen masing-masing. Jadi jelas di awal. Mungkin kalau di kontraktor itu ada RAB lah ya. Nah, itu juga harus clear. Ini akunnya apa, ini masuk ke mana, di unit mana, departemen mana, project mana, bahkan di unit mana. Itu jelas gitu. Enak, kita melihatnya gamblang gitu ya. Gamblang bahwa, oh ternyata satu unit itu komponennya sekian, akun sekian, kita jual sekian. Satu unit itu margin kita sekian loh. Karena tadi kita sudah menentukan pos-pos pengeluarannya. Yang kedua, catat semua uang masuk keluar sesuai dengan peruntukannya. Jadi jangan biaya A dicatat di komponen B, biaya B taruh di komponen A. Itu jadi bias nanti. Biasanya kalau di accounting itu mereka sudah disiapkan tuh file-file bandernya ya. Oh ini untuk yang mana, klaster mana, ini klaster mana. Kalaupun harus substitusi barang, itu udah tukar tanda terima barang. Oh ini barang ini pakai ini, tapi nanti ganti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan sistem accounting yang terintegrasi dengan proyek dan anggaran. Laporan keuangan misalnya kayak juta umum itu cukup, tapi lebih baik lagi kalau yang ada modul proyek dan anggaran. Karena itu akan membantu tadi. Bapak bisa mendapatkan laporan laba rugi per proyek, laba rugi per unit. Itu clear. Lebih enak. Ada laba rugi keuangan perusahaan, ada laba rugi per proyek atau per unit. Lebih enak lagi kan? Jadi ada detail di dalamnya. Itu treatment-treatment yang mungkin bisa diterapkan di entitas bisnis di developer atau di kontraktor. Berikutnya di treatment untuk Bang Jali nih. Kalau kasusnya adalah dia punya resto, dia punya rumah makan, atau dia punya online shop. Yang pertama, catat semua data barang, termasuk komponen bahan baku dan barang jadi. Ini yang sering miss sebenarnya. Pak, saya sudah mencatat bahan baku, tapi bagaimana bahan baku itu bisa diterjemahkan menjadi barang jadi? Sehingga itu menjadi komponen HPP. Simpelnya, kalau simpelnya saya ya, untuk nge-treat apalagi startup di usaha kuliner, yang pertama kita siapkan dulu data barang berupa menu barang yang kita jual, makanan yang kita jual. Kita siapin itu semua. Kita siapkan juga data bahan baku, siapkan juga. Bikin 2 kelompok, satu barang jadi atau menu, yang satu lagi bahan pokok. Setiap hari kita kan ada transaksi penjualan. Kita jual tuh menunya. Di sisi yang lain, di back end, kita mencatat pemakaian semua bahan baku yang terjadi hari itu. Dari situ kita bisa tahu laba rugi per hari. Kita memang bisa melihat kita bisa melihat penjualan per menu. Tapi HPP per menu itu tidak perlu masuk ke accounting. Tapi kita punya catatan sendiri. Pokoknya nih ya, HPP satu mangkok mie ayam bakso itu 7.000. Feelingnya main di sini. Nggak mungkin dong dia ngabisin misalnya penyedap rasanya setengah sendok atau 2 sendok, nggak mungkin. Udah ada takarannya, udah ada feelingnya. Jadi yang poin 1, poin 2 itu saling keterkaitan. Setelah kita catat, kita tentukan komponen HPP.
Dari situ baru kita tentukan, oke, mie ayam ini saya jual 15.000. Karena saya tahu HPP-nya. Yang ketiga, tentukan margin keuntungan yang diinginkan. Setelah kita tahu HPP-nya 8.000, kita mau untung berapa nih? Nih, 8.000 ini belum termasuk listrik, belum termasuk tenaga, misalnya, overhead. Kita hitung, estimasi saja. Oh, untuk orangnya yang masak kokinya, setiap mangkok itu kita kasih 100 perak atau 500 perak. Masukkan 500 perak komponen HPP-nya. Listriknya, misalnya ada listrik di situ atau komponen lain, masukkan berapa? Oh, pokoknya HPP all untuk satu mangkok mie itu 10.000 ternyata. Kita mau ambil margin 20%. Udah, kita jual 12.000. Maka 2.000 itu udah net. Jadi, tentukan margin keuntungan yang kita inginkan. Nggak sembarangan, nggak serampangan, udah jual aja 20.000. Nggak gitu juga. Kita harus hitung dulu. Fundamentalnya adalah tadi komponen HPP. Kemudian, mulai pisahkan nih. Ini juga terjadi ya, di Bank Jali ini, pisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Itu sering terjadi tuh. Jadi nombok-menombok ya. Itu kalau bisa itu bisa dihindari lah. Pelan-pelan mulai dipisahkan. Jadi biasanya kalau di rumah makan kan suka ada tuh cash in di laci lah gitu ya, sebagai untuk tadi pengembalian, uang kembalian dan sebagainya. Nah, itu udah disiapkan. Terus gunakan sistem untuk memudahkan pencatatan. Seperti apa? Seperti yang mungkin yang Zahir kasih buat Bapak Ibu nih. Bapak Ibu kan dapat itu ada POSEK, ada Simply. Simply Bapak Ibu bisa pakai untuk di back end, mencatat tadi pembelian bahan baku, mencatat biaya-biaya, semua dicatat di Simply. Sedangkan POSEK Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk transaksi di kasir. Dia dalam satu data Bapak Ibu. Jadi POSEK itu keluarnya hanya menu, sedangkan data bahan pokok atau bahan baku itu adanya di Simply, tapi dia satu data. Nah, jadi itu sudah one system lah ya, POS dengan back office-nya. Jadi itu salah satu yang bisa memudahkan kita. Jangan sampai gini, POS-nya kemana, back office-nya kemana. Akhirnya pas disatuin, nggak nyambung. Nah, itu bisa terjadi juga. Itu bisa terjadi juga karena sistem di depan dan sistem di belakang berbeda. Oke, jadi terakhir tuh ini ya, dari 3 case yang tadi kita lihat, terus kita melihat ada 5 kesalahan ketika kita mengelola keuangan itu. Jadi ini laporan keuangan ini seksi banget, itu penting banget. Alat dan bahasa yang paling objektif untuk menilai sebuah kondisi perusahaan. Kita nggak bisa dari itu by feeling. Bisnis lu kayak gimana? Ya, lancar. Udah gitu. Bias lancar itu apa gitu. Tapi kalau kita sajikan dalam bentuk laporan keuangan, itu akan menjadi objektif. Ini perusahaan ini sehat atau enggak? Perusahaan ini bagus nggak sih kalau ada investor masuk? Itu akan tercermin di laporan keuangan. Jadi sangat-sangat penting. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, bagaimana kita menciptakan keuntungan. Kita semua pasti punya tujuan yang sama ya. Kita mau menciptakan keuntungan di bisnis kita. Itu ya harga mati lah. Kita mau untung lah. Orang bilang kita mau cuan lah dari bisnis kita. Itu yang harus kita tanam dalam benak kita. Oh, kita harus untung nih. Jangan cuma ya kerja rodi lah ya, nggak dapat hasil. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki kekayaan dalam bentuk aset. Jangan ketika kita sudah untung, lupa kita tidak memberikan kontribusi keuntungan itu ke aset. Aset itu bisa macam-macam ya. Aset itu bisa macam-macam. Bisa jadi mungkin perlengkapan, bisa jadi peralatan misalnya, atau bisa jadi dari SDM, atau bisa jadi dari ilmu misalnya. Itu aset. Misalnya kita dapat keuntungan bulan ini 30 juta. Kayaknya uangnya saya sisihkan, nanti bulan ketiga kalau omsetnya bagus, saya mau tambah gerobak lagi, saya mau cabang baru lagi. Nah, itu aset, berkembang asetnya, tumbuh. Gitu. Jadi keuntungan itu bisa kita pergunakan untuk meningkatkan aset kita. Otomatis dari situ kita
nilai kekayaan di bisnis kita itu bertambah. Oke, terakhir itu bagaimana kelancaran cash flow. Tadi ya, itu cash flow itu yang tadi kalau seandainya mengontrol uang masuk dan uang keluar itu sangat-sangat penting sekali. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi pertama. Nanti next di sesi berikutnya lebih kepada teknisnya ya,